Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, dan untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang menjadikan loyalitas mereka kepada beliau. Amma ba'd, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Besok tanggal 29 kita akan mengikuti ru'yat hilal. Di mana-mana orang akan berusaha untuk melihat bulan sabit sebagai pertanda lahirnya bulan Ramadan dan selesainya bulan Sya'ban. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita disampaikan ke bulan Ramadan, agar kita diselamatkan tatkala kita berada di bulan Ramadan, dan agar bulan Ramadan itu tidak cacat buat kita. Bulan itu selamat, sehingga kita pun yang beramal di dalamnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, sebagian kita mungkin sudah berulang kali menghadiri Ramadan, berpuasa di dalamnya, sholat malam, sholat tarawih, dan juga mungkin amal-amal soleh yang lain. Tapi Ramadan tahun ini, apakah mungkin akan jadi Ramadan kita yang terakhir? Kita nggak tahu. Bukankah sudah banyak saudara, kerabat, kawan kita yang tahun kemarin masih hadir di bulan Ramadan, tapi tahun ini sudah tidak hadir lagi karena ajal telah menjemput mereka. Mereka meninggal dunia. Sebagian ya umurnya sudah tua, tapi sebagian masih muda. Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kematian tidak kenal sehat dan sakit. Kadangkala yang sakit nggak mati-mati, yang sehat mati dulu. Kadangkala bapaknya hidup, anaknya mati dulu. Kadangkala dokternya mati duluan daripada pasien yang dia rawat. Umur manusia adalah modal utama dalam kehidupan. Modal itu bukan hanya uang yang berlimpah, atau ilmu, atau keterampilan yang dimiliki. Tapi modal utama manusia hidup itu adalah waktu. Kita tahu semua, kita diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Kita diciptakan untuk kehilangan jabatan kita. Kita diciptakan untuk kehilangan gelar kita. Kita diciptakan untuk kehilangan keluarga kita, harta kita. Untuk kehilangan semuanya. Karena sejatinya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah menetapkan tidak ada yang kekal di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam, ya umurnya 960 tahun. Meninggal dunia. Nabi Nuh 1000 tahun lebih meninggal dunia. Yang kaya-kaya, yang berkuasa, yang mungkin kalau dia dapat membeli umur dari manusia, dia punya harta untuk itu. Dan dia punya kekuasaan yang terkadang membuatnya zalim, membunuh orang. Tapi dia tidak dapat memindahkan nyawa orang itu kepada dia. Dia nggak akan mampu menambahkan 1 detik dari umurnya. Bukan kekuasaan dia. Ahibati fillah, kalau bicara modal kita adalah umur kita dalam kehidupan ini, maka Rasul SAW mengatakan khairun nas
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalan. Waktu yang Allah berikan dimanfaatkan sehingga dia menjadi manusia terbaik. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kadangkala kita melihat ada manusia tertua saat ini umur 120 tahun. Dia dapat menjadi manusia terbaik, tapi dapat jadi pula manusia terburuk. Tatkala 120 tahun umurnya, tapi dia menyekutukan Allah. Dia tidak beriman dengan Allah. Dia kafir dengan yang memberikan kehidupan kepada dia. Apa nggak cukup 120 tahun untuk berpikir? Allah berikan kesempatan. Ahibati fillah, berkaitan dengan Ramadan. Ramadan bulan yang insya Allah semua tahu dengan keutamaan. Sudah mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan. Ceramah-ceramah agama yang menjelaskan tentang fadilah Ramadan. Tentang dibukanya pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Dibelenggunya setan. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita tidak ingin hadir di bulan Ramadan tahun ini ya? Ketika mendapatkan keutamaan yang begitu dahsyatnya, yang sebagian orang meremehkan Ramadan. Sebagian orang punya niat sekarang nggak puasa. Dia punya niat Ramadan nanti aku nggak puasa. Yang jualan punya niat nanti aku akan jualan di siang hari bulan Ramadan. Tempat-tempat maksiat sebagian berpikir aku akan tutup 10 hari, setelah itu aku akan buka lagi. Orang-orang yang tidak menghargai Ramadan. Tapi sejatinya Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita puasa Ramadan, Allah nggak butuh. Kalau seluruh penduduk dunia di bulan Ramadan ini tidak ada satupun yang berpuasa. Semuanya, 8 miliar penduduk dunia. Tidak ada satupun yang berpuasa. Itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya. Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang dijamin masuk surga, dia pernah meriwayatkan sebuah cerita. Pengalaman dia. Dia mengatakan, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang yang datang kepada Nabi SAW menyatakan keislamannya. Bareng-bareng masuk Islam. Lahirnya nggak bareng. Tapi lahirnya dari kekufuran menuju kepada Islam di waktu yang sama, di hari yang sama, dan di hadapan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu, kata Talha, dua orang ini Islamnya bareng. Tapi semangat ibadahnya beda. Ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibihi. Yang satu lebih semangat beribadah daripada yang satunya. Anggap si A sama si B. Si A ini lebih semangat beribadah daripada si B. Lalu si A yang semangat ibadah ini ikut dalam satu peperangan. Dan dia tewas pada peperangan itu. Mati syahid. Kemudian si B yang biasa-biasa aja ibadahnya, dia masih hidup sampai tahun kemudian. Jadi umurnya 1 tahun lebih panjang daripada si A. Dari sisi umur setelah Islam. Kemudian setelah 1 tahun dari kematian si A, si B meninggal dunia, selesai sudah. Dua orang ini meninggal dunia. Qala Talha berkata, "Fara'aitu fima yaran na'im." Aku bermimpi dalam tidurku. Ka'anni 'inda babil jannah. Seakan-akan aku sedang berada di pintu surga. Idh ana bihima.
Tahu-tahu anak ketemu sama dua orang itu, si A sama si B ini. Ketemu sama keduanya, lagi berjumpa ini, tiba-tiba ada yang keluar dari dalam surga. Fa'adina lilladzi tuwfiyal akhir minhum. Lalu dia itu memberikan izin untuk si B masuk ke surga lebih dahulu. Si B ingat, yang matinya setahun kemudian, yang tidak mati di medan perang, yang ibadahnya biasa-biasa aja. Dia semangat, tapi yang satunya lebih semangat daripada. Dapat berapa waktu, kemudian keluar lagi tuh dari surga, yang menyuruh masuk si A, yang mati syahid. Kemudian datang balik kepada aku mengatakan, baik yang dua orang itu, yang datang mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, irji, fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Engkau pulang, engkau belum waktunya. Fa asbaha Talha yuhaddits bihin nas. Talha bang, pagi harinya dia cerita. Yang cerita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Orang-orang ini pada heran. Kok bisa ya si B itu masuk surga lebih dahulu? Padahal si A ini lebih semangat ibadah. Selain itu, matinya benar-benar husnul khatimah. Dilihat dari sisi mati syahid. Kita tahu bagaimana keutamaan orang yang mati syahid. Diampuni dengan awal tetesan darah dia. Bagaimana dia dapat memberikan syafaat kepada kerabat dan keluarganya. Dinikahkan dengan bidadari yang jumlahnya 72. Tapi kok masuk surganya lambat ya? Kok si B dulu yang masuk surga? Ketika mereka berada di hadapan Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabu? Apa sih yang membuat kalian takjub? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hadza, ini si A, kana ashadd ijtihada, thumma istushhida fi sabilillah. Si A ini lebih bersungguh-sungguh ibadah, lebih rajin, lebih tekun ibadahnya, kemudian matinya mati syahid fi sabilillah. Kok bisa dia lambat masuk surganya? Si B malah masuk surga lebih dahulu. Lalu Nabi memberikan pencerahan kepada mereka tentang yang kita bicarakan. Modal utama orang hidup itu adalah waktu, usia dia. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah si B itu masih hidup setelah si A selama 1 tahun? Qalu bala, iya betul. Qala wa adraka Ramadan fasamahu. Kemudian dia masih sempat puasa Ramadan lagi. Si A udah nggak puasa Ramadan, udah mati si A. Si B masih sempat puasa Ramadan. Qalu bala, iya. Qala wa shalla kadza wa kadza sajdan fi sana. Selama 1 tahun si B ini terus beribadah. Dia sholat, dia sujud berapa banyak. Sholat dan ruku serta sujud dia. Sholat dia berapa banyak selama 1 tahun. Kalau benar ya Rasul, banyak kali berapa. Kalau dihitung ya dalam setahun itu berapa kali dia sholat. Kalau dia bicara Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan. Mungkin juga dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ada banyak keutamaan di situ. Falamma, kemudian beliau mengatakan, fama bainahuma. Kalian tahu jarak antara kedua orang, antara si A sama si B. Ab'ad ma bainas sama. Si B itu derajatnya lebih tinggi dari si A. Seperti antara langit dan bumi, lebih jauh dari langit dan bumi. Maka ahibati fillah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah.